Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah, menunaikan saum Ramadan, menunaikan salat tarawih, serta ibadah-ibadah yang lainnya. Sungguh beruntung orang yang masih diberikan kesempatan untuk bisa beramal soleh, baik ibadah ritual maupun ibadah sosial. Hadirin sidang tarawih rahimakumullah. Dalam Islam kita mengenal ada dua jenis ibadah. Yang pertama yang disebut dengan ibadah ritual atau ibadah yang secara individual, yang sifatnya individual, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Yang kedua disebut dengan ibadah sosial, seperti menebarkan perdamaian, membantu orang lain, dan bertutur kata yang baik. Orang seringkali mengartikan bahwa soleh secara beragama itu hanya bagi mereka yang baik dalam ibadah ritualnya saja. Pengertian seperti ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kalau kita mau mencoba melihat perumpamaan yang digambarkan oleh Al-Quran, baik dia al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, atau al-muhsinin, orang-orang yang baik, atau ibadur rahman, hamba-hamba yang dikasihi. Parameternya itu adalah bukan hanya dari aspek ritualnya saja, tapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perilaku atau ibadah sosialnya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu ibadah ritual selain dia bertujuan sebagai pengabdian kepada Allah, dia juga bertujuan membentuk pribadi seorang muslim yang nantinya berdampak kepada kehidupan sosialnya. Hati-hati orang yang berpuasa tapi menyakiti orang lain, mencaci maki orang lain, maka akan terhapus pahala puasanya. Nabi pernah melihat seorang perempuan sedang mencaci maki pembantunya. Lalu Nabi memanggil perempuan tersebut dan menyuguhkan sepiring makanan. Maka dijawab oleh perempuan itu, "Bagaimana aku makan? Aku sedang berpuasa." Lalu kata Nabi, "Bagaimana kamu mengaku berpuasa sedangkan kamu mencaci maki pembantumu?" Artinya puasa perempuan itu tidak ada nilainya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sedang duduk santai bersama para sahabatnya. Lalu beliau menyampaikan sebuah pertanyaan. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian? Sahabat menjawab, qaulul muflisu fina man la dirham lahu wala mata. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya harta sedikit pun. Lalu Nabi meluruskan jawaban
dari para sahabat bahwa bangkrut berat itu adalah orang yang dibangkitkan di hari kemudian, lalu ia datang dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, dan semua amalan yang begitu banyak. Tetapi kemudian datang pula orang yang mengiringinya, orang-orang yang dulu pernah disakitinya, orang-orang yang dulu pernah difitnahnya, orang-orang yang dulu pernah ia tuduh berbuat jahat. Semua orang yang pernah dizolimi oleh orang tersebut dibagikan amalan-amalan kebaikannya, sampai amal-amal kebaikannya habis. Setelah amal kebaikannya habis, maka diambillah dosa dan kesalahan dari orang yang dizolimi tersebut untuk diberikan kepada orang yang menzolimi tadi, kemudian dicampakkannya orang itu ke dalam api neraka. Hadis ini memperingatkan kita semua manusia agar kita terus menerus introspeksi, terus menerus koreksi diri. Karena manusia itu seringkali lalai, manusia itu seringkali membanggakan dengan demikian banyak ibadah dan amalnya yang telah dilakukan, tapi tanpa sadar mereka juga melakukan berbagai macam dosa dan kesalahan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita perbaiki kualitas ibadah ritual kita dan ibadah sosial kita, hablum minallah dan hablum minan nas kita. Semoga dengan saum di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi yang soleh secara ritual dan soleh secara sosial, sehingga kita menjadi pribadi yang bertakwa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.